Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita untuk tetap istiqomah, untuk tetap taat kepadanya, sehingga kita bisa diakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada bab masalah tauhid sampai pada permasalahan isti'anah. Isti'anah itu merupakan memohon, ya. Isti'anah artinya adalah kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah menyatakan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang perlu kita garis bawahi di sini, ketika kita itu sebagai manusia, saat membutuhkan pertolongan, kita memandang pertolongan itu kepada siapa? Karena hati itu biasanya kalau mendapatkan suatu permasalahan, dia akan mencari jalan keluar. Bagaimana caranya agar bisa kita itu keluar dari permasalahan-permasalahan yang menghimpit hidup kita. Sebagian permasalahan ini memang ada yang bisa kita selesaikan dengan cara meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu umpamanya kita pergi ke dokter saat sakit, atau ketika kita dililit masalah, kita meminta bantuan kepada manusia yang kita anggap sanggup untuk menolong kesulitan kita. Ini masalah ikhtiar, kita diwajibkan. Sekali lagi, kita diwajibkan masalah ikhtiar. Kalau sakit, berobatnya ke dokter. Ketika kita dihimpit masalah, lalu melihat ada orang sekiranya mampu menolong kita, tidak apa-apa, kita ikhtiar meminta bantuan kepada orang itu. Yang dilarang, sekali lagi saya tegaskan di sini, yang dilarang itu adalah ketika kita dihimpit masalah, kita sudah tidak tahu mau kemana meminta pertolongan.
artinya mengalami jalan buntu. Mpun boten enten jalan keluar. Lah ini biasanya manusia itu perginya kemana? Sebagian manusia itu perginya adalah ke dukun, perginya ke paranormal. Makanya sering kita lihat para rawuh sedaya nggih, banyak orang datang ke dukun atau paranormal itu kebanyakan mereka mengalami jalan buntu dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Atau kalau tidak demikian, biasanya kaitannya dengan meningkatkan bisnis. Atau yek nopo cek dadi pejabat. Nah niku biasa tekoi teng dukun utawa napa niki paranormal. Lah jenengan kalau memiliki permasalahan lalu datangnya ke dukun atau ke paranormal, lantas meminta pertolongan, Mbah, tolong hidup saya ini jenengan jampi-jampi cek mboten apes. Niki berarti jenengan pergi ke masalah syirik. Ngoten. Pergi ke masalah yang tidak pada tempatnya mestinya. Wong mbah dukun mawon nggih sami-sami menungso kaya jenengan. Ya tidak menguasai kehidupan jenengan, tetapi jenengan mintai tolong, niki kan keliru. Meskipun jarine wong dukun-dukun iku sakti, iso ngene. Wis niku itu hanya sekedar tipu daya semata. Yang itu memang dimunculkan oleh jin atau iblis yang memang menjadi perewangan dari dukun itu. Akhirnya meminta bantuan ke dukun atau paranormal yang tidak pada tempatnya, kita mintai bantuan selain Allah. Yang rugi sinten? Jelas yang rugi adalah kita. Yang pasti sudah harta juga habis, apa yang kita inginkan juga belum tentu terwujud. Niki banyak kasus niki. Makanya para rawuh sedaya nggih, memohon atau isti'anah ini masuk tataran tauhid yang patut untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita itu mengadakan ritual yang kaitannya dengan isti'anah ini. Kadang kita itu mengadakan ritual yang kaitannya itu mensekutukan Allah. Entah ritual apa, yang pasti kita itu bingung. Ini sebenarnya ritual ini untuk siapa? Katanya untuk penguasa laut, katanya untuk penguasa gunung, katanya untuk penguasa tempat keramat itu. Kita melakukan ritual. Berarti kan kita itu meyakini bahwa penguasa gunung itu menguasai madarat dan kehidupan manusia. Berarti kan kita percaya dan meyakini selain Allah itu ada yang sanggup mengatur kehidupan kita, bahkan mengatur alam semesta. Niki masuk musyrik. Oleh karena itu Islam niki tegas. Kalau kita itu memang punya masalah nih wis mentok, yo mesti niku tetap teng Allah. Sunatullah ikhtiar itu memang hati kita wajib kepada Allah. Ikhtiar itu kan syariatnya. Nak dokter nik loro nggih wajib. Tapi apakah kita yakin bahwa dokter bisa menyembuhkan penyakit kita? Nek yakin jenengan bahwa dokter, berarti jenengan musyrik. Berarti jenengan mensekutukan Allah. Itu hanya wasilah, dan yang menyembuhkan itu tetap Allah.
jenengan saged ningali masalah ketauhidan niki kaitannya dengan Yunus bin Matta. Bagaimana Yunus bin Matta ini ketika berada di perut ikan sejenis paus. Yunus bin Matta ini dilemparkan ke laut karena memang undiannya jatuh kepada beliau sebanyak 3 kali, dimakan ikan paus, dibawa ke dalam lautan di tengah kegelapan malam. Yomeng mboten enten sing saged nolong. Sinten kira-kira sing saged nolong Yunus bin Matta dengan kekuatan manusia? Tidak ada. Ketika itulah Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yunus berdoa kepada Allah, mengesahkan Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang sanggup untuk menolong aku dari masalah yang sedang saya alami. Ketika itu kemudian Allah memberikan jalan keluar. Lah kita para rawuh sedaya sebagai seorang mukmin, isti'anah ini wajib hanya kepada Allah. Ini yang harus kita fahami betul. Jangan sampai terkecoh dengan ritual-ritual yang menjurus pada kemusyrikan. Jadi kita perhatikan dulu ritual ini untuk apa? Karena kebanyakan orang Jawa, orang Indonesia itu banyak kaitannya dengan ritual-ritual. Yang kadang ritual itu juga nggak jelas tujuannya. Mohon maaf, saya tidak mau menyebutkan perkara-perkara yang sensitif seperti ini. Tapi di Muhammadiyah jelas masuk isti'anah ini. Kita minta pertolongan ya kepada Allah, baik gampang ataupun sulit, yaitu Allah yang kita mintai pertolongan. Gampang nggih Allah, sulit nggih Allah. Sehingga kehidupan kita niku bersih dari mensekutukan Allah niku. Napa-napa niku wadule nggih teng Allah. Wadul Mas nggih. Napa-napa nek kepengin napa-apa nggih teng Allah. Niku namanya isti'anah, memohon pertolongan. Jangan sampai kita hadapkan hati kita itu kepada selain Allah. Jangan mensekutukan Allah dalam ranah batin. Niki nggih bahaya. Makanya sabda Rasulullah kepada Ibnu Abbas niki pok-pokane ketauhidan ya. Ya gulam inni uallimuka kalimat. Anak, waktu itu Ibnu Abbas niki masih belia. Sampean tak kandani beberapa kalimat. Sampean praktek mau, sampean renungi betul-betul ya, sampean fahami. Napa dawuhe Kanjeng Nabi itu Ibnu Abbas niki, ihfadillah yahfadka. Sampean itu peliharalah Allah, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Sampean peliharalah Allah. Niscaya Allah akan kau dapati berada dalam hadapanmu. Maksudnya ini parak Allah itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah penghadapan hati kita hanya kepada Allah. Tetapi nggih enten yang mengatakan peliharalah Allah. Maksudnya ini adalah semua yang kaitannya dengan ketakwaan, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tetapi pendapat ini sama-sama benar. Yang pasti kita pelihara jangan sampai hati kita itu menghadap kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek sampeyan iku Ibnu Abbas njaluk sesuatu, yes mbolah njaluk napa kemawon yang kaitannya dengan keperluan hidupmu, njaluk nang Allah. Niki ketauhidan jenenge nggih. Penghadapan hati yang murni karena Allah, betul-betul minta kepada Allah. Karena kalau kita memahami secara
dalil nas atau akal sehat nggih, ya karena memang Allah lah yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya ya Allah. Masa kita meminta kepada selain Allah? Wa idza sta'anta, lah masuk di sini. Nek sampean iku Ibnu Abbas jaluk pertolongan, jaluk bantuan sing kaitane karo kesulitan hidup sampean, atau memang mentok urip sampean wis ora ana dalan liyane, ya njaluk nang Allah. Karena Allah itu maha kuasa untuk menjadikan perkara, hanya mengucapkan kun fayakun nggih pun dadi. Allah tidak bisa diakal-akali. Sesuatu yang mustahil menurut kita bagi Allah itu sangat mudah. Tidak ada yang kaitannya dengan kesulitan. Sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi kita, itu bagi Allah adalah sangat mudah. Jadi ini nasihat Ibnu Abbas, nasihat Ibnu Abbas napa nasihat Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas niki pokokane tauhid. Monggo kita itu harusnya seperti itu. Berdoa hanya kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Niki musyrik. Sing rugi nggih jenengan piyambak. Sing rugi jenengan piyambak. Karena orang yang musyrik itu jelas tidak akan masuk ke dalam surga. Lah keutamaan tiyang sing bertauhid niku nggih masyaallah nggih mesti dijamin mlebet swarga. Niki kan wis jaminan. Ya carane mek ngresiki segala sesuatu selain Allah ngoten napa lho. Niku nggih gak gampang ternyata. Soale was-wase menungso niku kuwatah. Setan niku menghembuskan berbagai macam was-was. Oh sampeyan nek gak teko nang mbau reksa ajur urip sampeyan. Sampeyan nek gak ngene, wah bisnismu bangkrut. Sampeyan nek gak ngene, sampeyan celaka. Itu adalah was-was setan. Di mana seorang mukmin harus kuat dan kokoh dengan keyakinan terhadap Allah. Nek jenengan saged ngoten, jenengan saged komitmen teguh dengan pendirian seperti ini. Makanya Allah dalam melalui sabda Kanjeng Nabi menyatakan maqala la ilaha illallah taqala al-jannah niku nggih, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah mesti dia akan masuk surga. Mesti niku nggih pun jaminan asalkan kita bersih dari noda-noda kemusyrikan iki. Atau kalau mereka orang yang bertauhid ini masuk ke neraka sekalipun dia tidak akan kekal selamanya. Karena memang nggih enten tiyang mukmin niku tapi sing dosa-dosane sik dereng entek sewaktu di dunia. Niku dibakar dulu di neraka. Tetapi menurut para ulama kan enak. La khulud finnari, tidak selamanya berada di dalam neraka. Paling tidak ngoten. Niku berbeda dengan orang yang musyrik loh. Jauh bedanya. Jauh. Orang yang musyrik mati mlebet neraka saklawase. Orang kafir mati mlebet neraka saklawase. Orang ateis dan orang-orang yang menyembah selain Allah itu mereka selamanya di neraka. Terus niki yang harus kita pahami betul. Rugi kita itu sebenarnya menghadapkan hati kepada selain Allah niku. Bahkan Kanjeng Nabi itu meriwayatkan orang yang bertauhid niku seandainya mereka membawa dosa-dosa itu nanti di hari kiamat akan diampuni. Wis gak atik ngomong Allah niku. Terus Kanjeng Nabi itu meriwayatkan seperti itu. Pokoknya syaratnya nggih jangan mensekutukan Allah. Mboten mawon. Ya ji'u yaumal kiamati nasun minal muslimin bidzunubi amsalil jibal. Nanti pada hari kiamat itu ada orang mukmin, orang muslim itu datang kepada Allah dengan membawa dosa, dosa yang sebesar gunung. Sebesar gunung ya besar lah ukuran kita manusia dibandingkan gunung seberapa. Saking gedenya dosa,
Tapi Allah niku mengampuni semua dosa-dosa yang dia lakukan. Niki keutamaan tiang bertauhid niku. Bahkan teng hadis qudsi niku nggih, innaka ma ta'utani, innaka ma ataitani bi qurabil ardi khotoya, la ataituka bi qurabiha maghfira idza lam tusyrik bi. Niku syaratnya. Mas yo sampeyan niku Ibnu Adam ya, kita semuanya lah. Duwe dosa teko nang aku. Duwe dosa sebanyak pasir di muka bumi. Atau sebanyak bintang di langit lah. Wis saking akeh dosa niku. Mas yo sampeyan teko nggo dosa sakmono kae. Asalkan sampeyan ora mensekutukan aku, la tusyriku bi syai'an, dengan sesuatu yang lain, la ataituka bi qurabiha maghfira. Wis ta, aku teko nggawa pengampunan iku yo saakeh dosa-dosamu iku, wis tak ampuni kabeh dosamu. Saya ampuni semua dosa-dosamu tanpa kecuali. Tapi niku nggih syarate. Ojo sampai kita itu mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Terus nikmanah jenengan pun mantep koyo ngeten, wis karek amal sing akeh mawon, amal sing istiqomah mawon, wis seneng jenengan. Wis ndak usah kepingin elok ritual-ritual sing gak jelas. Wis mboten usah kepingin arep-arep teng sak liyane Allah. Niki pun jelas ngeten iki. Terus orang mukmin niku ngoten nggih. Orang mukmin itu ngoten. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jenengan pun maca niki sebagai doa iftitah ya, sebagian yang membaca doa ini. Ini merupakan komitmen dari ketauhidan itu. Jadi jangan dinodai ya, apa-apa yang kita yakini ini dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Wis sak liyane niku wis jenengan tinggal mawon. Wis sak liyane apa yang sudah ditetapkan oleh syariat niku jenengan ilangi mawon. Nggih mboten enten manfaati juga. Nggih mboten enten membawa bahaya juga, ndak ada itu. Ndak ada, jenengan enggak ngekasih sesajen ke gunung itu kemudian gunungnya marah lalu jenengan disiksa atau di apa, ndak ada. Ndak ada kalau jenengan ngekasih sesajen ke laut kemudian laut berubah jadi tsunami kalau enggak kehendak Allah, enggak ada. Enggak ada yang namanya juga jenengan kalau ngasih sesajen ke kuburan demitnya marah kemudian jenengan jadi bangkrut bisnis saya, itu enggak ada. Itu semua adalah mitos dan ritual-ritual yang diyakini oleh orang-orang yang mensekutukan Allah. Saya nyatakan ini karena memang banyak orang yang melakukan ini tetapi ngakunya Islam. Insya Allah di Muhammadiyah, warga Muhammadiyah mboten enten sing melakukan perkara ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi selamatkan iman. Kita lanjutkan yang kaitannya dengan isti'adzah. Isti'adzah ini artinya adalah memohon perlindungan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Memohon perlindungan menurut para ulama di sini adalah ketika kita itu, niki kaitannya karo tiang-tiang sing mensekutukan Allah niku. Biyen itu biasanya kalau ada mereka umpamanya melewati suatu lembah atau sebuah tempat, mereka kemudian mengucapkan perkataan isti'adzah niki, memohon permintaan napa nggih, memohon perlindungan. Umpamanya mengatakan Mbah, misalnya penunggu gurun itulah itu. Wahai jin penunggu gurun ini, tolong bantu kami, tolong melindungi kami dari mara bahaya. Atau tolong jangan ganggu kami. Ini bentuk yang menurut para ulama memang terjadi pada zaman dulu.
Atau ketika kita melewati gerombol, entah pohon itu usianya ribuan tahun, itu dikeramatkan. Sehingga ketika kita berada di situ atau melewati situ, itu kita memohon isti'adzah, meminta perlindungan kepada gerombol itu. Mbah Rekso, penunggu gerombol-gerombol, tolong jangan ganggu kami. Tolong nek aku lewat duk kene ojo sampean ganggu. Ini namanya isti'adzah. Secara tegas nggih. Isti'adzah ini masuk ruang lingkup ketauhidan. Nek jenengan berbuat yang seperti ini, berarti jenengan menodai keyakinan jenengan dengan kemusyrikan ini. Artinya ketika kita memohon perlindungan, kita memohon kepada Allah. Lah kok dhewe niki meminta perlindungan kepada orang atau atau makhluk yang itu tidak bisa membuat madharat dan manfaat bagi hidup kita. Niku kan lucu. Sekali lagi kita meminta kepada zat bukan maksud zat Allah. Makhluk entah tampak ataupun tidak tampak, kita mintai tolong, kita mintai perlindungan. Niki kan lucu, sehingga keyakinan permintaan kita, permintaan isti'adzah kepada makhluk-makhluk astral lah istilahnya, makhluk gaib sing gak ketok iku menjadikan kita mensekutukan Allah. Padahal kita di sini itu dikengken apa? Kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah dari napa? Dari godaan manusia yang berupa jin ataupun yang berbentuk manusia. Dan ini jelas ngoten lho. Terus kalau kita para rawuh sedaya nek kepengin minta perlindungan, jangan kepada selain Allah. Kita minta langsung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ada yang memang manusia, ya memang mengganggu secara fisik karena memang dia manusia, bentuknya bisa kita lihat, atau juga mengganggu secara fitnah, secara lisan bisa kita lihat. Tapi juga ada sejenis jin yang mengganggu kita dan itu tidak tampak. Yang ini sering membuat masyarakat awam itu larinya juga ke dukun akhirnya. Meminta pertolongan kepada dukun. Dukun juga memiliki korin jin. Akhirnya tumbalnya nggih enten, mahari nggih enten. Wah, sampean niku nek gak diganggu makhluk penunggu omah sampean niku utawa gerombol-gerombol iku, sampean kudu ngekei sajen. Seperti itu akhirnya. Jadi kalau isti'adzah niki memang perlu sabar nggih, perlu sabar. Kalau kita diganggu manusia jenengan sabar napa mboten sih? Kan nggih sabar. Sabar. Karena terkadang mboten kita sanggup, mboten kita. Maksudnya kita kadang-kadang nggak sanggup untuk menghadapi gangguan manusia secara dohir. Ya kita bersabar. Jin juga begitu. Mereka bisa mengganggu kita dan kita memohon pertolongan kepada Allah dan juga sabar diperlukan para sedaya. Wis berdoa, wis opo kadang-kadang ya diganggu. Wis berdoa, wis napa nggih insyaallah lama-lama nggih wis biasalah ngoten niku. Jadi memang kadang penghuni-penghuni rumah yang menghuni napa niku, penghuni rumah niku kadang ada jinnya lah istilahnya ngoten. Lah omah niki suwung, omah niki lah gitu, itu perlu sabar. Minta perlindungan kepada Allah.
Wis nek gak betah nggih wis jenengan ngale mawon mboten napa-napa. Jenengan ngale mawon. Tapi insyaallah jenengan sabar, jenengan minta perlindungan kepada Allah. Paling tidak baca Quran di rumah jenengan, sering sholat, sering insyaallah nggih nanti gangguan-gangguan yang seperti ini insyaallah hilang dengan sendirinya. Tetapi kebanyakan rumah itu kalau mereka minta tolong atau istiadah kepada dukun, ya akhirnya tetap terus. Nek lali gawe kemenyan, mau mabuk iku jine. Ngeten-ngeten iki nggih memang sering kita lihat ngoten lho. Bukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat meskipun zahirnya tidak bisa kita lihat. Terus istiadah niki harus jadi masalah tauhid yang juga penting untuk kita pahami, yang pasti sama dengan isti'anah, sama dengan doa, dan sama juga dengan perkara-perkara lain yang kaitannya dengan isti'adah, dengan ketauhidan ya. Monggo hal ini kita renungi dan jangan sampai kita lupa kepada perkara yang seperti ini. Istighosah, masalah yang seterusnya ya kaitannya dengan istighosah. Kalau tadi isti'anah napa? Mohon pertolongan nggih istighosah niki. Isti'adzah mohon pertolongan, mohon perlindungan. Kalau istighosah di sini adalah memohon pertolongan untuk dimenangkan atau diselamatkan. Ada biasanya momen yang sering kita dengar niku nggih, ayo istighosah. Nah, inilah artinya memohon pertolongan untuk dimenangkan atau diselamatkan. Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan istighosah itu berfirman dalam surat Al-Anfal niki ayat 9. Istastaghitsu rabbakum istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tak kala kamu memohon pertolongan kepada Rabb kalian untuk dimenangkan atas kaum musyrikin, lalu diperkenankan bagimu. Istighosah ya, sama ya, kita kalau menghadapi musuh, saat musuh itu begitu kuatnya umpamanya ya tetap kita meminta bantuan kepada Allah. Ini namanya istighosah. Jangan sampai kita meminta perlindungan atau meminta pertolongan dari musuh-musuh yang memerangi kita itu kepada selain Allah. Dan kita minta diselamatkan. Minta diselamatkan. Kita tidak perlu meminta dibinasakan oleh Allah karena musuh-musuh yang menguasai kita. Tidak usah. Minta kepada Allah itu minta sing api-api mawon. Minta sing jenengan senengi, mboten napa-napa. Wis mboten usah njaluk sing sedhek-sedhek. Mboten usah njaluk sing susah-susah, malah menyusahkan hidup kita. Ya semuanya itu kalau minta, ya, minta pertolongan kepada Allah, minta nopo kemawon nggih harus perkara-perkara yang baik. Makanya mohon kita afiat, ya, kesehatan. Ndak usah kita mohon penyakit. Mohon kita kelapangan, mohon kita kenyamanan dunia dan akhirat, baik dunia dan akhirat. Dan ini secara umum kita memohon pertolongan kepada Allah. Dimudahkan kita menjalani kehidupan ini, ditolong kita dalam menghadapi kehidupan ini, ditolong kita dari musuh-musuh yang hendak meluluh lantakkan kita atau hendak mengganggu dan mendolimi kita. Ini namanya istighosah. Ini merupakan senjata mukmin yang paling pamungkas ini. Kumpul bareng mengadakan istighosah. Ya memang karena memang senjata pamungkasnya ampunan mboten enten liyane. Sama dengan mubahalah begitu. Wis ngene-ngene gak mempan wis ayo mubahalah wae. Ayo disumpah wae wis.
entek-entekan donya akhirat mubahalah niku. Sampeyan gak nglakoni ya disumpah demi Allah nek pancen ngene ya semput. Karena memang nggak ada bukti. Tetapi kalau sudah ada bukti ya tidak perlu dimubahalah. Mau jelas mencuri kok mubahalah, jelas memalsukan sesuatu kok pakai mubahalah, nggih mboten usah. Tapi ini mubahalah ini bagi orang yang tidak mau percaya. Mubahalah ini perkara yang sakral, mboten main-main, karena kaitannya dengan kehidupan manusia. Wong Yahudi, Nasrani niku ditantang karo Kanjeng Nabi mubahalah, niku mboten wani. Orang Yahudi nggih paham nek Kanjeng Nabi sing bener niku paham. Nek sampean gak percaya ayo mubahalah. Nek aku iki sampean gak percaya aku iki nabi, ayo mubahalah. Tokno keluarga sampean, anak-anak sampean, dulur-dulur sampean kabeh nduk lapangan. Mari ngono ayo sumpah nek janji aku iki gak nabi, sapa sing binasa. Wis ngoten mawon, tapi ndak berani. Dan mubahalah niki masyaallah nggih luar biasa. Efeknya itu biasanya langsung niku cash. Mbuh beberapa hari, mbuh beberapa tahun, yang pasti cash itu mubahalah itu. Naudzubillah, jangan sampai kita melakukan perkara kemudian mubahalah yang itu membuat madharat bagi kita. Mubahalah ini betul-betul harus nopo istilahnya itu betul-betul kita dalam kondisi yang betul gitu loh. Perkara yang seterusnya yang kaitannya dengan ketauhidan itu adalah adzab, yaitu menyembelih. Teng surat Al-An'am ya wau pun kula sebutaken nggih, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sesuatu pun sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Masalah sembelihan niki sepakat nggih bahwa menyembelih binatang itu hanya untuk Allah semata. Menyembelih hewan itu semua hanya untuk Allah. Ini zaman biyen, zaman wong-wong musyrik niku menyembelih binatang itu adalah untuk berhala-berhala mereka. Niku bedanya nggih, jelas nggih. Jadi wong-wong kafir Quraisy niku biasanya nyembelih hewan itu adalah untuk berhala-berhala mereka, disembelih di hadapan patung itu. Kemudian daging-dagingnya itu tidak boleh dimakan. Dagingnya itu nggak dibiarkan, jarno cek bosok, mergane dipangan patungnya. Mungkin keyakinannya seperti itu. Jadi dibiarkan itu. Setelah disembelih nggak dibiarkan, wong jarine gawe patunge kan, gawe tuhane ya jarno jadi pangan. Keyakinan lain nggih ngoten, bahwa makanan-makanan, buah-buahan atau apa ditaruh di patungnya, dibiarkan, jangan dimakan. Ya, akhirnya dimakan nggih mboten ya kisuk dhewe, jeruk, pongkang napa niku nggih akhirnya kisut dhewe, akhirnya ya diguwak mawon. Ya memang secara logika kan nggih mboten mungkin makan. Masa ada patung bisa makan, masa ada arwah bisa makan kan ngoten. Dan masuk sembelihan niki perkara yang sakral nggih. Ritual yang tidak boleh seorang mukmin menyembah menyembelih selain untuk Allah. Makanya menyembelih ada sebagian yang mewajibkan Bismillahirrahmanirrahim, wajib nih, kecuali dia seorang mukmin. Nek lupa mboten napa-napa.
Tetapi wajib kita ketika menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembelihanku ini untuk Allah. Haram kita menyembelih selain untuk Allah. Bahkan seandainya kita menyembelih lalat, niatnya itu untuk selain Allah, itu musyrik. Meskipun hanya seekor nyamuk, seekor lalat, nah, disembelih mergane gak iso napa, gak iso kurban kan ya, wis kucing atau lalat tapi digawe patung, itu musyrik. Kalau kita nggih ritual yang Idul Adha itu kan jelas semuanya itu untuk Allah. Untuk Allah. Dan dagingnya dibagi-bagikan kepada semua masyarakat. Mboten dijarno mawon. Kalau orang-orang musyrik niku dijarno, dibiarkan. Tapi kalau orang mukmin, kita sebagai orang Islam, daging-daging itu dibagi-bagi untuk masyarakat. Baik kaya ataupun miskin boleh menerima daging hasil kurban itu. Dan ini dalam rangka napa? Dalam rangka mentauhidkan Allah. Masuk sembelihan itu, budna, masuk sembelihan kita itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan khusus penyembelihan niki nggih pahalai sangat besar sekali. Bulu-bulunya dihitung, kotorannya dihitung, darahnya yang mengalir dihitung. Bahkan sebelum sampai darahnya jatuh ke tanah, Allah itu sudah sampai duluan kepada hamba yang menyembelih itu. Saking mulianya ketika kita menyembelih hewan kurban. Makanya Allah masuk cara kita mentauhidkan Allah, mengalirkan darah, berkorban hewan untuk mentauhidkan Allah. Sekali lagi para sedaya, kita menyembelih hewan kurban itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya, kira-kira ada tak memang menyembelih hewan selain untuk Allah? Banyak. Yang pasti jenengan perhatikan mawon, ritual-ritual ini untuk Allah atau untuk selain Allah, jenengan perhatikan. Sebisa mungkin jauhi yang kaitannya dengan ritual yang itu katanya untuk selain Allah. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, ya itu jauhi. Itu lebih selamat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Niki hadis nggih. Terus Rasulullah menyatakan Allah melaknat orang yang menyembelih hewan atau binatang bukan karena Allah. Bab yang terakhir yang kaitannya dengan ketauhidan ini adalah nazar ya. Kitab niki nazar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Al-Insan ayat 7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang siksaannya merata di mana-mana. Nazar niki masuk dari masalah yang kaitannya dengan ketauhidan. Kakek Kanjeng Nabi niku tahu bernadar, niku jenenge nadar. Nek aku duwe anak 11, terus si Abdul Muthalib nggih, maka akan aku sembelih satu. Nek aku duwe anak 11, anakku tak sembelih sitok. Niki jenenge nadar. Lah kita kan kadang-kadang karena saking kepinginnya sesuatu, akhirnya kita melakukan nazar. Janji aku waras teko loroku, aku nazar
kepingin nggorok wedhus umpamane ngoten niki nadar dan harus dilaksanakan, wajib jenengan karena jenengan sudah bernadar, karena ini saksinya adalah Allah meskipun tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi jenengan sudah bernadar dengan lisan dan juga dengan hati. Aku nek bisnisku berhasil, nadar tasyakuran. Aku nek duwe anak, nadar begini. Nah ini namanya nadar. Dan nadar ini harus ditujukan kepada Allah para rawuh sedaya nggih, mboten angsal nadar kepada selain Allah. Aku nadar nang Mbah Reksa, janji aku meneh oleh napa niku oleh trogel ngoten nggih. Wah ya jelas oleh wae oleh judi online napa malih. Niki mboten sah. Nadar tapi aku nek oleh judi online, aku nyembelih hewan, ya mboten saged. Tapi yang pasti nadar ini khusus untuk Allah dan janji kita kepada Allah harus ditepati. Niki hukumi. Karena sudah isya, ya, pas masalah nadar ini mudah-mudahan ada manfaatnya dalam mensucikan ketauhidan kita dari noda-noda syirik. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.